Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evaliana Hilda Putri Juniana, NIM 2011010111045, Fakultas Farmasi semester 1 Universitas Wahid Hasim Semarang. Di sini saya akan membagi atau memberitahu bagaimana cara mengerjakan praktikum statistika farmasi tugas P5 dengan menggunakan aplikasi SPSS 20 untuk mencari normalitas pada data tersebut, yaitu yang pertama kita buka SPSS 20-nya terlebih dahulu. Kemudian kita isi pada variabel view. Pada variabel view, name diisi dengan R1. Kemudian type diisi dengan numerik, width diisi dengan 8, desimal diisi dengan 2, label di sini kita isi dengan EEDS 30%. Kemudian values diisi dengan non, missing diisi dengan non, kolom diisi dengan 8, alike diisi dengan right, measure diisi dengan scale, raw diisi dengan input. Name yang kedua kita isi dengan R2. Tipe, width, dan desimal sama seperti yang R1. Label di sini kita isi dengan EEDS 40%. Values diisi dengan non, missing diisi dengan non, kolom diisi dengan 8, alike diisi dengan right, measure diisi dengan scale, raw diisi dengan input. Yang ketiga yaitu name diisi R3. Tipe, width, desimal diisi dengan numerik 8 dan 2. Label diisi dengan EEDS 50%. Values, missing, kolom, alike sama seperti yang di atas. Measure diisi dengan scale, raw diisi dengan input. Name yang keempat diisi dengan R4. Kemudian label diisi dengan EEDS 60%. Kemudian measure diisi dengan scale, raw diisi dengan input. Name yang kelima diisi dengan R5. Tipe diisi dengan numerik, width diisi dengan 8, desimal diisi dengan 2, EEDS diisi dengan 70%. Values diisi dengan non, missing diisi dengan non, kolom diisi dengan 8, alike diisi dengan right, measure diisi dengan scale, raw diisi dengan input. Setelah kita menuliskan pada variabel view, sekarang kita akan mengisi pada data view. Di sini saya sudah mengisi pada data view. Kemudian saya akan mencari nilai normalitas pada data tersebut, yaitu dengan cara yang pertama, yaitu kita klik Analyze. Kemudian kita klik Descriptive Statistik. Kemudian kita pilih pada Explore. Setelah itu kita pindahkan EEDS 30%, 40%, 50%, 60%, 70% ke Dependent List. Seperti ini. Kemudian pada display kita klik pada plot. Kemudian di sini pada plot kita isi pada box plot ke non. Kemudian kita centang pada normality plot with test. Pada deskriptif kita hilangkan centangnya. Kemudian setelah itu kita klik continue. Setelah itu kita pilih pada option. Option diisi dengan exclude cache lead width. Kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu hasil dari outputnya. Nah, inilah hasil dari
output pada tes normality. Di sini V kan pada normality Shapiro-Wilk sudah memenuhi syarat pada parametri, yaitu lebih dari 0,05. Setelah kita tadi sudah mencari nilai dari normalitas, sekarang kita akan mencari nilai pada homogenitas pada tabel tersebut. Yang pertama kita isi pada variabel view. Name diisi dengan jenis, kemudian tipe diisi dengan numerik, width diisi dengan 8, desimal kita nolkan, label diisi dengan jenis. Kemudian values diisi dengan, yang pertama diisi dengan EEDS 30%. Yang kedua diisi dengan EEDS 40%. Yang ketiga diisi dengan EEDS 50%. Yang keempat diisi dengan EEDS 60%. Yang kelima diisi dengan EEDS 70%. Kemudian setelah itu kita klik OK. Selanjutnya pada missing diisi dengan none, kolom diisi dengan 8, select diisi dengan right, measure diganti dengan scale, row diisi dengan input. Kemudian name yang kedua diisi dengan diameter. Selanjutnya tipe diisi dengan numerik, width diisi dengan 8, desimal diisi dengan 2, label diisi dengan diameter. Values diisi dengan none, missing diisi dengan none, column diisi dengan 8, select diisi dengan right, measure diisi dengan scale, row diisi dengan input. Setelah kita mengisi pada variabel view, sekarang kita akan mengisi pada data view. Setelah saya mengisi pada data view, sekarang kita akan mencari nilai atau output dari homogenitas pada data tersebut. Yaitu yang pertama kita klik pada analyze, kemudian kita pilih pada descriptive statistic, kemudian kita klik pada explore. Kemudian diameter kita pindah ke dependent list dan faktor list kita isi dengan jenis. Pada display kita pilih boot. Kemudian setelah itu kita klik statistik. Pada statistik ini kita centang pada deskriptif. Dan kita akan mengisi 95% pada confidence interval for min. Setelah itu kita klik continue. Selanjutnya kita klik plot. Plot pada box plot kita pilih none. Setelah itu pada deskriptif kita hilangkan centangnya. Pada spread atau level with 11 test, kita klik pada power estimation. Setelah kita mengisi pada plot, kita klik continue. Setelah kita mengisi pada explore, selanjutnya kita akan klik OK. Inilah hasil dari tes homogenitas pada data tersebut, bahwa signifikan pada data tersebut tidak memenuhi syarat pada parametri 0,05. Setelah tadi kita sudah mencari hasil dari normalitas dan homogenitas, dan yang ternyata nilai pada homogenitas tidak sesuai dengan syarat parametri, maka selanjutnya kita akan mencari dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis, yaitu yang pertama kita klik pada variabel view.
Pada variabel view, name yang pertama diisi dengan jenis dan name yang kedua diisi dengan diameter. Pada desimal jenis, di sini kita isi 0 dan desimal diameter diisi dengan 2. Pada measure yang jenis kita ganti dengan normalitas dan measure yang diameter kita isi pada scale. Kemudian setelah itu kita isi pada data view. Di sini saya sudah mengisikan data pada data view. Dan sekarang kita akan mencari hasil atau output dari uji Kruskal-Wallis, yaitu yang pertama dengan cara kita klik Analyze. Kemudian kita klik pada Non-Parametric Test. Setelah itu kita pilih pada Legalisasi Dialog. Pada Legalisasi Dialog kita klik pada Key Independent Sample. Nah, di sini jenis kita isi pada grouping variabel. Dan diameter kita pindah ke test variabel. Kemudian pada tes tipe kita harus mencentang pada Kruskal-Wallis H. Setelah itu pada grouping variabel di bawahnya di sini terdapat defini rank. Pada minimum kita isi angka 1 dan pada maksimum kita isi angka 5 karena data tersebut terdiri dari 5 data. Setelah itu kita klik OK. Inilah hasil dari output data tersebut. Kita sudah melihat bahwa nilai dari signifikan tes statistik tersebut hasilnya adalah 0,00. Pembahasan dari praktikum kasus kelima ini adalah uji Kruskal-Wallis atau uji H alternatif uji F. Uji ini berasumsi bahwa populasi yang diteliti berdistribusi normal dan mempunyai varians atau sebaran yang sama. Namun, uji H berasumsi bahwa variabel random dan berdistribusi kontinu. Sama seperti uji F, uji H digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan rata-rata pada 3 sampel atau lebih. Dan kesimpulan yang sudah saya dapatkan dari kasus kelima ini adalah bahwa hasil output pada uji Kruskal-Wallis atau uji H hasilnya adalah 0,000. Bisa kita artikan bahwa hasil output tersebut tidak terdistribusi normal karena kurang dari 0,05 pada syarat parametri. Dan pada hasil uji Kruskal-Wallis ini terdapat perbedaan antara konsentrasi EEDS atau ekstrak etanol daun sawo terhadap diameter daya dampak terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.